Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang negara Singapura. Identitas negara Singapura. Nama lengkap Republik Singapura atau Republic of Singapore. Nama lokal Singapura. Bentuk pemerintahan Republik Parlementer. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kota Singapura. Luas wilayah 719,2 km persegi. Jumlah penduduk 5.995.991 jiwa. Bahasa resmi Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mata uang, dolar Singapura atau SGD. Hari nasional, 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaan, Majulah Singapura. Kode telepon 65. Pendapatan domestik bruto 528,1 miliar US dollar. Pendapatan per kapita 94.100 US dollar. Letak astronomis 1 derajat 11 lintang utara sampai dengan 1 derajat 28 lintang utara dan 103 derajat 38 bujur timur sampai dengan 104 derajat 5 bujur timur. Batas negara Singapura. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor, negara Malaysia. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura, negara Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Penampakan alam negara Singapura. Penampakan alam negara Singapura berupa daerah perbukitan. Bukit-bukit di Singapura antara lain Bukit Panjang, Bukit Mandai, Bukit Timah, dan Bukit Kalang. Di Singapura mengalir sungai-sungai besar, di antaranya Sungai Kranji, Sungai Jurong, Sungai Seletar, dan Sungai Serangon. Di Singapura terdapat beberapa waduk besar, yaitu Waduk Mackridge, Waduk Pandan, Waduk Pierce, dan Waduk Seletar. Negara Singapura mempunyai beberapa tanjung, yaitu Tanjung Karang, Tanjung Murai, Tanjung Buloh, Tanjung Berlayar, dan Tanjung Bul. Di Singapura terdapat jembatan yang melintasi di atas Selat Johor, yaitu Jembatan Tanggul Woodlands. Jembatan tersebut menghubungkan negara Singapura dan Malaysia Barat. Kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya negara Singapura dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk, suku, bangsa, bahasa, dan agama yang dianut oleh penduduk Singapura, yakni jumlah penduduk. Jumlah penduduk Singapura adalah sebanyak 6.209.660 pada tahun 2020. Suku bangsa. Suku bangsa Singapura dapat dilihat di bawah ini, yakni bangsa Tiongkok atau Cina sebesar 74,3%, bangsa Melayu sebesar 13,4%, bangsa India sebesar 9%, bangsa lain seperti Filipina, Eropa, Amerika Utara, Australia, Bangladesh, Timur Tengah, dan lainnya sebesar 3,2%. Bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris yang diikuti oleh bahasa Mandarin, bahasa Melayu, dan bahasa Tamil. Agama. Agama yang dianut oleh Singapura dapat dilihat di bawah ini, yakni agama Buddha sebesar 33,2%, agama Kristen sebesar 18,8%, tidak beragama atau netral sebesar 18,5%, agama Islam sebesar 14%, agama Tao sebesar 10%, agama Hindu sebesar 5%, agama lain sebesar 0,6%. Negara maju, peraturan ketat, negara terbersih di dunia, tujuan wisata dunia, penduduk padat, 85% tinggal di rumah susun, dan rakyatnya disiplin masalah kebersihan. Keadaan ekonomi. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7, paling pro-bisnis dengan pajak rendah, 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga dunia. Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediate sampai reekspor dengan cara membeli barang yang mentah, kemudian diolah untuk diekspor kembali, seperti contohnya pada industri fabrikasi wafer dan pengilangan minyak. Singapura juga memiliki pelabuhan strategis yang menjadikannya lebih kompetitif daripada negara tetangganya. Singapura memiliki rasio perdagangan terhadap PDB tertinggi dunia, rata-rata berkisar 400% selama 2008. Ekspor, terutama bidang elektronik, kimia, dan jasa, menjadikan bahwa Singapura merupakan penghubung regional utama untuk manajemen kekayaan yang menyediakan sumber pendapatan utama bagi ekonomi, sehingga negara ini bisa membeli bahan mentah yang tidak mereka miliki. Ada beberapa tempat terkenal di Singapura. Yang pertama ada Merlion Park. Merlion Park merupakan patung yang memiliki kepala singa berbadan ikan. Tempat wisata di Singapura ini sudah menjadi ikon dari negara Singapura dan sangat terkenal di dunia. Taman wisata ini buka hingga 24 jam tiap harinya dan memiliki alam yang sangat terbuka.
dan tidak dipungut biaya, sehingga bagi yang ingin berkunjung bisa sebebas mungkin untuk berfoto, berjalan-jalan, dan menikmati sungai serta keindahan dari Taman Merlion Park tersebut. Tempat ini berlokasikan di depan Singapore River. Yang kedua ada Universal Studio. Tempat wisata di Singapura ini adalah sebuah taman hiburan seperti Taman Dufan di Jakarta, yang merupakan tempat wisata Singapura yang populer dan yang paling terkenal, apalagi untuk warga Indonesia. Dan bagi yang ingin memasuki taman ini, sebaiknya datang pada hari kerja karena harga tiketnya bisa dibilang lebih murah ketimbang pada hari libur. Harga pada hari libur bisa mencapai biaya 1 juta per orang. Apabila ingin masuk, sebaiknya datang pagi hari karena antrian pembelian tiketnya sangat panjang, kecuali punya tiket prioritas. Akan tetapi, jika tidak ingin masuk, untuk menghemat biaya, bisa saja berfoto di depan bola dunia pada Taman Universal Studio tersebut. Selanjutnya adalah Garden by the Bay. Garden by the Bay adalah taman yang unik yang berada di Marina Bay. Salah satu tempat wisata di Singapura ini memiliki banyak tumbuhan dan pohon hijau berwarna-warni dengan aneka macam lampu. Dan yang membuat menarik dari wisata di Singapura ini adalah adanya pohon raksasa buatan yang fungsinya untuk menampung air seperti air hujan serta energi cahaya matahari. Taman ini akan lebih elok jika dipandang saat malam hari karena akan lebih memiliki cahaya yang sangat menarik. Taman pohon buatan ini memiliki ketinggian mencapai gedung yang bertingkat 16. Bagi yang ingin berkunjung dan melihatnya, tidak akan dikenakan biaya. Kecuali bagi yang ingin berjalan di jembatan area pohon akan dikenai biaya sebesar 50.000. Dan di taman ini juga terdapat Flower Dome dan Cloud Forest. Kedua tempat ini merupakan tempat konservatori akan bunga dan tanaman, dan harga tiket untuk melihatnya dikenakan biaya sebesar 350.000. Selanjutnya adalah Singapore Flyer. Singapore Flyer adalah kapsul pengamatan tertinggi di dunia dengan tinggi 165 meter, lebih tinggi 5 meter dari Star of Nanchang di China, dan 30 meter lebih tinggi dari London Eye di Inggris. Singapore Flyer menawarkan pemandangan 3 negara sekaligus, yaitu Singapura, Malaysia yang terletak di Johor, dan Indonesia yang terletak di Batam. Singapore Flyer terletak di dekat Marina Bay, Singapura, yang dikenal dengan Marina Promenade. Singapore Flyer juga terletak di samping tikungan ke-21 dan ke-22 sirkuit F1 Marina Bay, Singapura. Nomor 5 ada Underwater World. Tempat ini merupakan akuarium laut yang terletak di Pulau Singapura lepas pantai Sentosa. Dibuka pada tahun 1991, memiliki lebih dari 2.500 hewan laut dari 250 spesies di berbagai daerah dunia. Akuarium laut ini dimiliki oleh Howard Cooper. Tiket Underwater World juga termasuk untuk masuk ke Dolphin Lagoon di Pantai Palawan. Nomor 6 ada Chinatown. Tempat ini merupakan pasar gelodoknya Indonesia. Tempat ini juga merupakan pasar belanja yang merupakan tempat wisata di Singapura yang sangat ramai dan memuaskan hasrat. Berkunjung ke Singapura rasanya tidak afdol kalau tidak berbelanja, bukan? Tempat belanja terpopuler di Singapura ini bernama People Park. Tempat belanja yang ada di Singapura ini memiliki harga yang sangat murah. Karena itu, tempat ini sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari lokal maupun luar. Selain bisa wisata sekaligus belanja, di sana juga bisa menikmati berbagai objek wisata yang khas dari Cina, seperti Food Street, Smith Street, Wheat Market, Kuil Tian Hock Keng, dan Pura Sri Mariaman. Nomor 7 ada kebun binatang.
sebelumnya dikenal sebagai Singapore Zoological Gardens dan dikenal secara lokal sebagai Kebun Binatang Mandai, menempati 28 hektar di pinggiran Upper Seletar Reservoir. Kebun binatang ini dibangun dengan biaya 9 M dolar Singapura yang diberikan oleh pemerintah Singapura dan dibuka pada tanggal 27 Juni 1973. Ada sekitar 315 spesies hewan di kebun binatang, yang sekitar 16% dianggap spesies terancam. Kebun binatang ini mendatangkan sekitar 1,6 juta pengunjung setiap tahunnya. Tempat terkenal di Singapura yang terakhir adalah Taman Burung Jurong, merupakan objek wisata di Singapura yang dikelola oleh Wildlife Reservoir Singapore. Ini adalah taman-taman yang dibangun di lereng barat Jurong Hill. Tempat wisata ini terletak di dalam daerah perencanaan distrik Lei Bun Lurong dan memiliki luas 202.000 meter persegi atau 50 hektar. Jurong Bird Park dapat diakses di SBS layanan transit 194 atau 251 dari Boon Lay Bus Interchange yang memiliki koneksi ke Mass Rapid Transit di stasiun Boon Lay MRT. Sekian sedikit informasi tentang negara Singapura, semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.